Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Kamis, 6 Agustus 2020, yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Bertempat di UPT Tanggul Harapan, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Bupati Seruyan Yul Haidir menyerahkan bantuan kepada warga setempat yang tergolong para mustahik berupa uang tunai. Dalam penyerahan bantuan tersebut, Bupati Seruyan Yul Haidir didampingi Kabak Protokol dan Komunikasi Adian Nur, Basnas Kabupaten Seruyan, dan PJKdes Pematang Limau M. Ridwan, yang dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman UPT Tanggul Harapan Desa Pematang Limau. Bupati mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi bantuan terhadap para warga yang digagas oleh Basnas Kabupaten Seruyan. Bantuan dapat dikatakan sebagai wujud kepedulian kepada sesama makhluk sosial, terutama bagi keluarga yang memang berhak mendapatkan bantuan. Ditambah lagi adanya pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak warga yang terdampak, sehingga memerlukan bantuan dan uluran tangan. Bupati berharap para mustahik yang mendapatkan bantuan dapat memanfaatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan kedepannya Basnas lebih giat lagi dalam membuat program penyaluran bantuan, agar seluruh masyarakat yang memang berhak mendapatkan bantuan secara keseluruhan. Untuk kali ini bantuan diberikan kepada 104 orang mustahik dari 13 RT dan 4 RW UPT Tanggul Harapan, yang terdiri dari fakir miskin, orang sakit, anak yatim, janda tua, dan guru ngaji. Tim Liputan Seruyan TV. Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Seruyan ke-18 pada tahun 2020 dilaksanakan secara terbatas, menyesuaikan dengan protokol kesehatan, mengingat penyebaran pandemi coronavirus disease-19 yang belum berakhir. Peringatan Hari Ulang Tahun tersebut dipimpin langsung Bupati Seruyan Yul Haidir, diikuti Wakil Bupati Haja Iswanti, dan dihadiri Ketua DPRD Zuli Eko Prasetyo, unsur FKPD, para ASN Eselon 2, 3, dan 4, yang semuanya berbaris berjarak di halaman kantor Bupati. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, untuk Hari Ulang Tahun Kabupaten Seruyan yang ke-18 dilaksanakan secara sederhana dan terbatas. Tujuannya untuk mencegah penyebaran dari coronavirus disease-19 agar tidak semakin luas, dan menghindari agar tidak ada penyebaran baru pada saat HUT tersebut dilaksanakan. Menurutnya, sebelum adanya pandemi COVID-19, HUT Seruyan selalu dilaksanakan dengan meriah, seperti panggung kehormatan, pasar rakyat, festival budaya, dan kegiatan lainnya. Namun dikarenakan pandemi ini belum berakhir, semua acara tersebut ditiadakan. Karena Hari Ulang Tahun Kabupaten Seruyan yang ke-18 ini, pada tahun 2020 ini, pada saat kita mengalami pandemi COVID-19, makanya kita laksanakan menggunakan protokol kesehatan. Dibatasi orang apa? Jadi orangnya dibatasi, kemudian tata cara juga berbeda dengan biasanya. Biasanya kita kan ada panggung kehormatan, ada acara dangdutan, macam-macam kegiatan, pasar budaya, apa segala macam. Ditiadakan semua, Pak? Ini tidak ada. Ditiadakan. Termasuk undangan dari kabupaten lain, Pak? Ya, dari kabupaten lain kita tidak mengundang, kita cuma melaksanakan yang ada saja, internal di pemerintah daerahnya, itu pun terbatas juga pesertanya. Bupati menambahkan, pada saat dilaksanakannya apel HUT tidak ada mengundang tamu dari kabupaten lain. Semuanya dari dalam daerah dan tamu yang diundang terbatas jumlahnya. Diharapkan di HUT yang ke-18 Seruyan semakin maju, mandiri, dan kedepannya menjadi kabupaten yang lebih baik, sejahtera, dan dapat bersaing dengan kabupaten lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Pada usia yang ke-18 tahun, kalangan Dewan inginkan Kabupaten Seruyan
dapat meningkatkan program-program pembangunan yang sesuai dengan visi misi dan tentunya yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program dan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentunya sudah berdasarkan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten, di mana sudah dilakukan pengkajian dan sesuai dengan usulan skala prioritas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Persetio mengatakan, sejauh ini pembangunan di wilayah Kabupaten Seruyan terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Memang untuk tahun ini pembangunan mengalami penurunan akibat adanya dampak dari pandemi COVID-19. Jalur penghubung antar kecamatan terus dilakukan pembenahan oleh pemerintah daerah, meski saat ini kondisinya masih belum nyaman dan tidak mudah dilalui. Akan tetapi sudah bisa digunakan sebagai akses penghubung antar kecamatan. Ketua DPRD berharap pada peringatan HUT yang ke-18 tahun Kabupaten Seruyan dapat lebih maju dan unggul. Tentunya dapat mencapai visi misi menjadi Seruyan sehat, yaitu sejahtera, elok, harmonis, aman, dan tentram. Mudah-mudahan sesuai dengan visi misi kepala daerah, Seruyan lebih sejahtera, elok, harmonis, aman, dan tentram. Tentunya harus diiringi juga nanti dengan pembangunan ataupun program-program yang mendukung untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan. Selain itu, di usia yang menuju dewasa, kabupaten ini selalu dapat peningkatan program-program pembangunan yang dapat bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka meningkatkan fasilitas penunjang transportasi jalur sungai, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan meresmikan dermaga biru yang berada di Sungai Mitak, Desa Persilraya. Untuk membangun dan meningkatkan kolektivitas antar desa dan kecamatan yang tidak bisa dilalui lewat jalur sungai, salah satu langkah nyata yang telah ditempuh dalam mendukung dan meningkatkan pembangunan, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan telah membangun infrastruktur dermaga Seimitak. Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam 1 tahun terakhir, pemerintah daerah telah menyelesaikan pembangunan dan pengembangan pelabuhan atau dermaga yang bersumber dari dana APBD, APBN, dan dana alokasi khusus. Untuk memenuhi pelaksanaan pembangunan di daerah yang tersebar dari hulu dan hilir, meliputi pembangunan dermaga bongkar muat, dermaga perikanan, dan angkutan air lainnya. Menurutnya, dengan adanya pembangunan infrastruktur akses aksesibilitas dan arus barang, semoga dapat menjadi pemerataan dalam pembangunan dan mewujudkan kepentingan pembangunan di suatu wilayah. Hal tersebut sudah sejalan dengan program dari pemerintah pusat. Salah satunya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dan distribusi. Ini khusus untuk dermaga sungai, tidak untuk dermaga rendah. Nah, terus diharapkan gimana, Pak? Ya, kita berharap kalau memang dermaga Segintung sudah siap, kita arahkan ke Segintung untuk digunakan dermaga di sana. Bupati menambahkan, pembangunan pelabuhan tersebut juga sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menghidupkan perekonomian masyarakat yang berbasis pada ekonomi kreatifan, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan memberikan tanggapan terhadap peresmian dan pengoperasian dermaga Seimitak karena sangat baik dan tepatnya representatif. Pembangunan dermaga Sungai Seimitak sudah sangat baik dan lebih bagus dari pelabuhan sebelumnya yang berada di samping pos KP3 Kuala Pembuang, di mana dermaga yang sudah diresmikan ini pondasinya sangat kuat dan terdiri dari bahan baku beton. untuk meresmikan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prasetyo mengatakan, dirinya kaget dan belum tahu bahwa di Sungai Mitak, Desa Persilaya, ada dermaga sungai yang sudah dibangun sejak 2007 yang lalu. Pembangunannya sangat bagus dan dinilai sangat representatif untuk difungsionalkan dan dikembangkan lagi ke depannya. Sama-sama membaca surah. Saya memang tadi baru menyadari bahwa di sini ada pembangunan dermaga Mesoce itu di sini tempatnya, di Sungai Mitak itu di sini. Dan saya tadi kaget, terkejut, kagum. Kenapa? Karena tempatnya memang saya lihat representatif dibandingkan dengan di situ. Nah, ini juga untuk bisa mempercepat keramaian di sini lah itu. Di sini kan agak sepi nih. Nah, nanti kalau ada aktivitas bongkar muat kan tentunya di pinggir-pinggir jalan situ kan juga akan mulai berkembang. Gitu. Sana kan sudah mulai padat itu. Nah, itulah yang tadi saya amati selama saya duduk mengikuti acara tadi. Dan itu juga saya pikir lebih kokoh daripada di sana konstruksinya itu. Dan lebih strategis mungkin lah ya. Kelihatan dari sana. Menurutnya, dengan diresmikannya dermaga Sungai Semitak dapat meramaikan desa atau warga sekitar. Apabila nantinya sudah ada aktivitas secara rutin di dermaga tersebut, dan lokasi dermaga yang baru ini pun sangat strategis dari pelabuhan sebelumnya. Tim Liputan Seruyan TV. Kondisi cuaca yang sering terjadi hujan menyebabkan volume air mengalami peningkatan, sehingga di beberapa daerah sering mengalami banjir. Wakasatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Haji Bambang Yantoko inginkan agar dinas terkait dapat melakukan antisipasi mengenai hal tersebut. Dengan kondisi yang saat ini sering terjadinya hujan berpotensi di beberapa daerah mengalami banjir, dan keadaan seperti ini sering terjadi setiap tahunnya, sehingga dinas terkait diminta untuk dapat melakukan antisipasi agar peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, antisipasi yang dilakukan dinas terkait terhadap masyarakat yang terdampak banjir, yaitu dengan memperhatikan kesehatannya jangan sampai ada korban jiwa. Dan apabila masih ada anggaran dari pemerintah daerah, berikan bantuan seperti sembako, obat-obatan, dan lainnya. Menurutnya, dengan adanya situasi pandemi ini banyak anggaran yang dipotong dan dialihkan untuk penanganan COVID-19. Akan tetapi untuk penanganan dan antisipasi terhadap banjir, wajib dan harus tetap dilakukan. Untuk antisipasi karena banjir itu tiap tahun pasti ada. Dengan demikian instansi terkait dalam hal ini BPBD ya kan, ini mengantisipasi bagaimana cara apalagi di bantaran sungai itu masyarakat kelihatannya sudah terbiasa dengan hal itu. Tinggal ketinggian dan kerendahan dari debit air itu aja yang terjadi. Kita antisipasi dari kesehatannya, ya kan? Terus jangan sampai ada korban di situ, itu aja. Dan kalau memang pemerintah daerah masih punya anggaran, ya memberikan bantuan-bantuan dengan mereka. Wakil Ketua 1 DPRD menambahkan, banyaknya anggaran yang dipotong dan dialihkan untuk penanganan COVID-19, sehingga berdampak kurang maksimalnya penanggulangan banjir yang terjadi saat ini. Masyarakat diminta agar dapat bersabar dan apabila masih ada dana cadangan, untuk penanganan akan langsung disalurkan. Yang terpenting antisipasi penyakit dari bencana tersebut di samping pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan melakukan rapat badan musyawarah yang diikuti oleh eksekutif untuk membahas beberapa hal penting selama bulan Agustus 2020. Dalam rapat yang dilaksanakan tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Juli Eko Prasetyo, didampingi anggota Banmus, dan diikuti oleh jajaran eksekutif Kabupaten Seruyan yang dihadiri PJ Sekda Haji Jainuddin Nur bersama PLT Asisten 3 Sekda Seruyan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Juli Eko Prasetyo mengatakan, dalam rapat yang sudah dilaksanakan oleh pihaknya bersama dengan jajaran eksekutif,
menghasilkan beberapa poin penting yang disahkan dan mendapatkan persetujuan bersama. Di antaranya pada Selasa tanggal 4 Agustus kegiatan internal anggota DPRD, 5 Agustus mengikuti upacara HUT Kabupaten Seruyan, dan 6 sampai dengan 13 Agustus kembali dilakukan kegiatan internal anggota DPRD. Ketua DPRD menambahkan, adapun kegiatan lainnya yaitu rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Jumat 14 Agustus. Dilanjutkan mengikuti apel kehormatan dan renungan suci pada 16 Agustus, dan Senin 17 Agustus menghadiri upacara peringatan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, Selasa tanggal 18 Agustus lanjutan rapat paripurna ke-13 masa persidangan 3 tahun sidang 2019 sampai 2020 dengan agenda penyampaian hasil reses DPRD Kabupaten Seruyan, serta akan kembali dilakukan rapat badan musyawarah oleh anggota Dewan. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.